Halo gengs, dalam video kali ini saya akan membahas tentang negara termiskin di dunia. Burundi, negara yang pernah dijajah Jerman ini, memiliki julukan yang cukup menyeramkan, neraka dunia. Burundi adalah sebuah negara yang terkurung daratan di antara danau besar yang terletak di benua Afrika bagian tengah. Dengan luas wilayah sekitar 27.834 km persegi, negara dengan Gitega sebagai ibukotanya ini berbatasan langsung dengan Rwanda di utara, Tanzania di timur hingga selatan, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Setelah lebih dari 6 dekade memperoleh kemerdekaannya, Burundi masih tercatat dalam daftar negara termiskin, bahkan paling miskin di dunia. Berdasarkan data Global Finance Magazine, Burundi termasuk salah satu dalam golongan negara termiskin di dunia, di mana sebanyak 82% penduduknya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan uang sebesar $1,205 atau setara Rp17.500 per harinya. Namun uniknya, penduduk Burundi mengukur kekayaan mereka berdasarkan kepemilikan sapi. Karena itu, mereka lebih memilih untuk memiliki sapi daripada nominal uang. Karena bagi mereka, sapi adalah barang mewah, yang juga menjadi simbol kebahagiaan, kemakmuran, dan kesehatan di Burundi. Kendati demikian, hanya sebagian warganya yang memiliki sapi. Karena di negara ini, sapi dihargai sangat mahal, dan menjadi peran penting dalam kebudayaan nasionalnya. Selain negara yang dikenal miskin, tingkat kebahagiaan yang dimiliki setiap warga Burundi juga sangat rendah. Dikutip dari World Happiness Report, tercatat bahwa pada tahun 2020, negara Burundi menduduki peringkat ke-140 sebagai negara paling tidak bahagia di dunia dari total 153 negara yang telah mereka teliti. Penilaian yang dilakukan lembaga ini diambil berdasarkan beberapa aspek, seperti produk domestik bruto, bantuan sosial, tingkat kesehatan, indeks persepsi korupsi, hingga kebebasan memilih pilihan hidup. Tidak hanya miskin, negara Burundi bahkan dijuluki sebagai neraka dunia. Sebab, maraknya kekerasan yang terjadi pada setiap warganya. Tindak kekerasan itu disebabkan oleh perang saudara yang berlangsung pada tahun 1972 sampai 2018, dan tercatat ribuan korban jiwa melayang. Bahkan perang saudara di Burundi masih terus terjadi hingga sekarang. Sejak merdeka dari jajahan Belgia pada tahun 1962, keadaan Burundi seolah tidak berkembang sedikit pun. Sejak awal kemerdekaannya, tercatat 5 tragedi perang saudara telah berlangsung di negara ini, hingga merenggut lebih dari 500.000 korban jiwa, dan menghasilkan sekitar 1 juta pengungsi akibat dari peperangan yang terjadi. Siklus ini akhirnya menciptakan lingkungan politik yang sangat tidak stabil. Konflik yang seolah tak kunjung henti menjadi penyebab terhambatnya sektor pertanian yang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakatnya, di mana sekitar 90% dari total penduduk Burundi sangat bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Akibat perang yang tak berkesudahan, tingkat kemiskinan semakin bertambah. Yang sebelumnya berada di angka 48% menjadi 67%.
Selain konflik dan peperangan, kemiskinan di Burundi juga sangat dipengaruhi oleh tanggapan pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publik secara tidak efektif. Pemerintah merampas properti pribadi milik warganya. Mereka mempengaruhi harga melalui badan usaha milik negara dan program dukungan pertanian. Di sisi lain, pemerintah juga tidak memperbolehkan warganya memperoleh kebebasan ekonomi, hingga mensubsidi bahan bakar dan listrik bersubsidi, di mana hal tersebut berdampak buruk pada bidang wirausaha. Selain disebabkan oleh perang saudara, hingga pengelolaan keuangan dan sumber daya yang sangat buruk, faktor geografis juga mempengaruhi kemiskinan di Burundi, yang secara geografis, negara Burundi terkurung di wilayah daratan, dengan populasi penduduk yang terus meningkat. Sehingga, sengketa tanah pun tak bisa dihindarkan, kemudian menjadi sumber konflik terbesar di negara ini. Karena di Burundi, tanah adalah sesuatu yang sangat berharga, melebihi negara manapun. Bagi warga Burundi, tanah adalah satu-satunya sumber mata pencaharian. Tempat di mana masyarakat melakukan berbagai upaya untuk bertahan hidup.